Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa melanjutkan pelajaran dalam daurah Matan Al-Jurumiyah, membahas Matan Al-Jurumiyah. Dan insyaallah hari ini pertemuan kita terakhir ya. Dan mudah-mudahan kita selesaikan sampai bab terakhir dari Matan Al-Jurumiyah hari ini. Maka tinggal habis itu kita murojaah dan kita insyaallah rendakan satu sesi buat membaca lagi matan dari awal sampai akhir ya, secara global saja. Ya, paling ntar syarahnya ringkas saja kalau butuh disyarah lagi. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Bahwasanya Allah sudah mudahkan kita untuk sampai di sesi akhir dari Matan Jurumiyah dan pertemuan kita yang ke-15 hari ini ya. Baik, masih pembahasan ya tentang bab mansubat, itu isim-isim yang dibaca mansub, nasab. Ya, kita ulang lagi ya supaya refresh lagi tentang ilmu nahwu atau tentang matan al-jurumiyah. Kalau kita rangkum ya secara umum, itu pembahasannya berkisaran antara 2 saja ya. 3 sama muqaddimah ya. Jadi Ibnu Jurum di awal membahas tentang muqaddimah pengantar dari ilmu nahwu. Beliau membahas tentang definisi al-kalam ya kan, tentang tanda-tanda isim, tanda fi'il, itu pengantar. Ya, bab inti dari nahwu itu apa? I'rab. Itu bab inti dari nahwu itu tentang i'rab. Itu bagaimana kita membahas mengenal tentang perubahan akhir suatu kata ketika sudah berada di dalam kalimat. Itu namanya i'rab. Nah, di dalam bab i'rab kalau kita kerucutkan lagi, itu pembahasan kita hanya 2 saja ya. Nah, inilah yang kita jadikan kunci kita memahami nahwu atau kunci seseorang bisa bahasa Arab ya, bisa baca kitab. Apa kuncinya? 2 saja, yaitu pertama antum kenal tanda i'rab. Dan inilah yang manhaj Ibnu Ajurum dalam membahas Matan Al-Jurumiyah, beliau mulai dari tanda. Beliau mulai dari tanda i'rab ya, tanda rafa, tanda nasab, tanda jar, tanda jazam. Beliau bahas secara detail ya dari awal itu. Ya, dan itu kita sudah pelajari. Jadi kita paham dulu tanda i'rab. Tanda rafa apa saja ya, untuk isim apa, untuk fi'il apa ya. Dan Ibnu Jurum di antara manhajnya, beliau langsung mengumpulkan tanda itu untuk isim dan fi'il. Maka kita dapati tanda rafa itu di Matan Jurumiyah itu ada 4 ya, karena digabungkan tanda rafa untuk isim dan tanda rafa untuk fi'il ya. Intinya yang pertama kita perlu pahami tanda rafa. Kita ada rafa dulu ya, 4, yaitu ada dhamma, ada alif, ada waw, dan ada nun ya, khusus untuk fi'il ya, af'al khamsah ya, ingat ya. Lalu habis itu tanda nasab ya, tanda nasab ada 5 kalau di Matan Al-Jurumiyah ya, karena gabungkan sama isim sama fi'il. Mana yang 5? Pertama fathah ya, maka harus kita pahami bahwasanya nasab itu fathah ya, atau kawannya, di antara kawan fathah ada ya ya, untuk musanna atau jamak muzakkar salim itu ya. Lalu ada kasrah tanda nasab, maka ada fathah, ada ya, ada kasrah. Kasrah ini khusus jamak muannas salim. Ini kita harus hafal ini. Harus benar-benar kita kuasai ini, tanda ini. Lalu ada alif ya. Alif ini khusus untuk asmaul khamsah. Abuka yang kita hafal, abu, akhu, ahamu. Itu kalau nasab menjadi aba, akho, hama dengan alif. Lalu ada tanda terakhir yaitu dengan hasfun nun. Nah, ini untuk fi'il ya, fi'il mudhari yang af'alul khamsah ya, ada nun ujungnya. Baik. Nah, maka ini tanda nasab. Maka sekarang materi kita di bab mansubat, maka kita harus memahami lagi tentang tanda nasab. Karena pembahasan kita tentang isim kapan dibaca nasab. Kalau kita udah paham tanda, udah hafal tanda ya, 4 tanda nasab ya untuk isim. Nah, kalau untuk fi'il ada 3 ya. Lalu habis itu apa yang kita pelajari? Yaitu kedudukannya. Kapan isim ini atau kapan sebuah kata di posisinya nasab di dalam kalimat. Ini namanya mansubat ya. Maka Ibnu Jurum setelah bahas tanda, beliau bahas langsung kapan isim marfu, kapan isim mansub ya, kapan isim majrur ya. Sedangkan untuk fi'il beliau udah malahan lebih awal lagi. Beliau mulai dari fi'il sebenarnya. Kapan fi'il marfu, kapan fi'il mansub, kapan fi'il majrur. Selesai fi'il baru beliau fokuskan kepada pembahasan kedudukan isim ya. Baik, isim mansub
kita udah bahas sebelumnya ada 13 ya kalau kita kalau kita totalkan secara umum ada 13, atau kalau kita pecah itu bisa sampai 15 ya. Di mental jumlah 15. Ya. Mana yang 15, mana yang 13? Ya, ini kita ulang lagi secara global yang sudah kita pelajari. Ada apa? Pertama maf'ul bih, objek ya. Jadi ini harus kita kuasai. Yang kedua ini yaitu kedudukan mansub. Kedudukan isim mansub pertama maf'ul bih. Itu maf'ul bih itu objek. Kita minimal paham makna secara global. Maf'ul bih itu apa? Objek. Yang kedua apa? Maf'ul mutlak, masdar. Nah, ini yang sudah kita pelajari. Maf'ul bih, maf'ul mutlak. Lalu ada apa lagi? Ada zorof. Ya, zorof, maf'ul fi. Ya, bisa zorof zaman, ada zorof makan. Ini keterangan tempat, waktu. Ini harus kita pahami. Lalu ada hal. Lalu ada tamyiz. Ya, keterangan keadaan hal. Tamyiz itu keterangan untuk sesuatu yang masih mubham. Bendanya belum jelas. Itu namanya tamyiz. Seperti setelah angka, saya membeli 20 buku, 20 mobil, 20 pulpen, dan seterusnya. Lalu ada istisna, ya, istisna, pengecualian. Ini kita udah bahas. Syaratnya apa saja istisna itu yang setelah ilah, kalau masih ingat. Lalu setelah istisna ada lagi isim la ya. Ada isim la, lalu ada munada terakhir kemarin. Ya. Lalu ada lagi yang sebenarnya kita udah pelajari, maka menunjukkan nggak detailkan lagi di sini, yaitu tentang dia isim mansub yang berkaitan dengan kana dan inna. Ya. Kenapa nggak dibahas lagi di mansub, karena udah bahas di bab marfu. Ya, isim kana marfu yang khobarnya mansub. Maka di antara isim mansub apa? Khobar kana atau isim inna. Nah, maka kita totalkan dia jadi 13. Baik, hari ini kita masuk bab selanjutnya dari mansub, sisa 2 lagi ya. Maf'ul min ajli sama maf'ul ma'ah. Ini akan kita baca. Habis itu masuk bab majrur ya. Bab majrur singkat ya, 3 kondisi saja atau 3 kedudukan saja. Baik, kita mulai dari maf'ul min ajli. Babul maf'uli min ajli. Baik, kita akan panggil yang akan baca hari ini. Baik, saya Pak Usman ya. Pak Usman hadir audionya. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz. Kedengaran, Ustaz. Ustaz Rian mau baca? Lewat dulu, Ustaz. Lewat dulu. Ya, asal jangan kelewatan ya. Anda nyimak ya, Ustaz. Nyimak. Boleh. Tadi nyimak ya. Sarino. Ustaz, Anda lagi di pasar ini. Anda mustami aja ya. Masya Allah, antum lagi di pasar. Boleh. Lagi di pasar. Ketupat. Gak apa-apa, antar antum jadi pembaca kan yang orang pasar juga dengar kan. Malu nih. Ya, jadi sukun nahwi ya. Baik, kita Pak Usman aja dulu sambil nunggu yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli min ajlihi. Wa huwa al-ismul mansubul ladzi yudhkaru bayanan bisababi wuqu'il fi'li. Ya. Nahwu kaulika qama Zaidun. Ya. Ijlalan li'amru Ustaz ya. Li'amrin, betul. Li'amrin ada wawunya soalnya. Li'amrin. Ya. Waw itu tulisan saja tapi bacanya amrin ya. Karena ada huruf jar. Amrin ya. Nah, wa qasadtuka btigha'a ma'rufika. Nah, mumtaz. Artikan bab tentang keterangan tujuan gitu Ustaz ya. Keterangan tujuan. Ya, atau baca aja dulu bab maf'ul min ajli. Oh ya. Bab maf'ul min ajli. Min atau li Ustaz? Saya pernah dengar li. Ya. Sama aja ya. Dia sinonim ya, tapi kita baca sesuai dengan yang ditulis oleh Ibnu Jurum. Min ya. Beliau baca pakainya min ya, bab maf'ul min. Baik. Bab maf'ul min ajli ini adalah isim yang mansub, yang disebut saja, yudhkaru. Yang disebutkan penjelasannya. Enggak, yang disebutkan sebagai penjelas. Sebagai penjelas, yang disebutkan sebagai penjelas. Karena
wuku tempat apa? Wuku'il fi'li. Enggak, Disebab bayanan sebagai apa? Menjelaskan ya. Bayanan saya menjelaskan. menjelaskan Isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan kepada atau menjelaskan sebab ya. Sebab terjadinya perbuatan. Nah, oh, maf'ul menjadi isim isim mansub mansub yang disebutkan di dalam kalimat sebagai ini bayanan ini i'rabnya juga maf'ul min ajlih nanti. Jadi bayanan di sini i'rabnya apa maf'ul min ajlih. Yang disebutkan dengan tujuan apa? Menjelaskan. menjelaskan. Wuku menjelaskan juga Ustaz Enggak, artinya. bayanan menjelaskan sebab wuku terjadi. Terjadi, Nah. terjadi. Terjadinya perbuatan ya. Iya. Jadi kenapa perbuatan itu terjadi maka dijelaskan oleh Maf'ul min ajlih. ajlih. Nah. Oh ya, baik, paham. Contoh ketika ada telah berdiri Zaidun. Ya, contoh perkatamu koma Zaid, Zaid telah berdiri. Nah, lalu ada Zaid telah berdiri. sedangkan sebab berdiri Zaid apa? Nah, ini dia. Ijlalan li amrin. Yaitu untuk Ijlalan memuliakan, untuk menghormati ya. menghormati Ya, si menghormati amru. Atau sebagai penghormatan. Jadi mungkin kita terjemahkan juga sesuai dengan bentuknya kan ini bentuknya masdar ini. Masdar ya. Nah, maka Penghormatan. Penghormatan. Jadi Zaid berdiri sebagai penghormatan terhadap si Amru ya. Nah, yang kedua wa qasadtukal batigha'a ma'rufika. Dan apa wa qasad itu? Qasadtuka saya menujumu. Saya menujumu untuk mengharapkan apa perlakuan baik darimu gitu saja. Perlakuan baik dari saya. Misalnya saya menghampirimu untuk kebaikan darimu ya. Nah, ini jadi, bisa ini minta utang misalnya atau mau ngutang ini kan bagus ini. Jadi ya karena ada apa gitu kan, maka bilang nih qasadtuka ibtigha ma'rufik ya. Jadi ajlihnya ibtigha ya. Ibtigha nih ajlihnya. Ajlih. Baik, kita irobkan lebih lengkap nah. Bab khabar maf'ul mudhafun ilaih. Betul. Min jar ajlihi majrur. Jar majrur ya. Jar majrur. Hi wa huwa wawunya ataf. Hinya apa? Dhamir Ustaz ya. Ya, dhamir mudhaf. Dhamir ke mudhafun ilaih. Nah, domir juga sebagai mudhafun ilaih. Nah. Mudhafun ilaih ya. Wa huwa wawunya ataf, huwanya mubtada, al ismu khabar. Betul. Al mansubu khabar juga Ustaz ya. Nah, enggak, dia naat sifati. Oh, isim yang mansub. Iya. Alif lam sama-sama ya. Naat ya. Baik. Alladzi isim mausul yudhkara fil mudhari. Isim mausul nama i'rabnya apa? Isim mausul al-isim ini sama-sama pakai al juga berarti naat. Iya betul. Naat juga Ustaz ya. Naat juga ya. Jadi isim mausul ini dia i'rabnya bisa tergantung seperti isim yang lainnya, dia bisa naat, bisa mudhaf ilaih, bisa mubtada, bisa khabar ya, tergantung posisi dan. Baik. Nah, di sini dia hanya mensifati isim, maka dia naat juga. Isim mansub yang kan gitu ya. Isim mansub yang. Oh iya, mensifati ya. Mensifati. Soalnya terjebak lagi dengan bahasa Indonesia Ustaz. Kalau sifat kan bentuk sifat ya. Nah, yang ya. Yudhkaru fil mudhari. Fil mudhari, ma'lum majhul ini. Ini yudhkaru majhul Ustaz. Majhul ya. Jadi pasif. Karena ada dhammah. Dhammah awal, fathah sebelum akhir. Kalau fi'il majhul, maka yang kita cari apa? Harus naibul fa'ilnya. Naibul fa'il. Maka kita bilang yuzkaru fi'il mudhari majhul atau mabni lil majhul dan naibul fa'ilnya maka harus cari naibul fa'il dulu. Jadi kita belum boleh ngirob kalimat sebelumnya. Yang lain. Kalau belum ngirob yang lain kecuali harus cari naibul fa'il. Oh gitu. Terus juga fi'il. Harus cari. Ketika kita berjumpa fi'il jangan ngirob yang lain kecuali fa'il, cari fa'il. Iya, betul. Kalau fa'ilnya ada, maka disebut. Kalau nggak ada berarti dhamir mustatir. Di sini ada naibul fa'ilnya, Pak? Nggak ada ya? Berarti kita bilang naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya mana? Dhamir mustatir Ustaz ya. Mustatir. Huwa. Huwa ya. Ya kan kembali ke isim ya. Jadi isim mansub yang disebutkan dia gitu ya. Maka dimustatirkan. Makanya sekarang ini sedang udah ada fi'il ada naibul fa'ilnya.
Naibul fa'ilnya disembunyikan Ustaz ya. Sembunyikan. Bayanan lanjut. Bayanan ini maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli ya. Jadi kita bahas maf'ul li ajli atau kita bahas tentang makna maf'ul li ajli langsung ada contoh maf'ul li ajli langsung dalam definisi ya. Ini i'rabnya di sini maf'ul li ajli. Kenapa? Karena menjelaskan sebab penyebutan isim. Isim mansub yang disebutkan sebagai atau untuk kan gitu ya. Maka bayanan maf'ul li ajli. Li ajli. Li sababin jar majrur Ustaz ya. Jar majrur. Wuqu'i li jar majrur wuqu'i bukan fi'il Ustaz ini ya. Enggak, ini masdar ya, masdar waqa'a. Masdar ya. Masdar berarti masuk kelompok isim. Berarti ini disebut i'rabnya isim mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Al-fi'li mudhafun ilaih juga. Mudhafun ilaih juga, ya. Mumtaz. Nahu ini khabar Ustaz ya. Khabar dari haza ya. Dari haza ya. Kaulika ini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Qama Zaidun fi'il fa'il. Qama fi'il Zaidun fa'il. Fa'il ya, berarti qama fi'il madhi Zaidun fa'il. Ijlalan maf'ul li ajli Ustaz. Maf'ul li ajli. Mumtaz. Li amrin jar majrur. Jar majrur. Mumtaz. Wa qasadtuka wawnya atof. Wawnya nih bagaimana dari fi'il Ustaz ya? Enggak. Ini waw atof betul. Waw atof ya betul ya. Qasadtuka fi'il fa'il. Betul. Qasadtuka ini fi'il fa'il maf'ul bih ya. Fi'il fa'il lengkap ya. Fi'il fa'il maf'ul bih. Fi'ilnya qasoda, fa'ilnya tu ya. Domnya tu. Maf'ul bihnya Kanya mansub ya. Mabni ya. Ya betul. Maka kita bilang ibtigha'a fi'il fa'il maf'ul bih, ibtigha'a maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli betul. Kalau yang lain kan pakai tanwin Ustaz ya. Ibtigha'a tidak pakai tanwin Ustaz. Karena ada mudhaf ilaih setelahnya. Itu dia itu. Ya. Nah, kalau setelahnya mudhafun ilaih atau berfungsi sebagai mudhaf, tidak boleh tanwin ya. Kembali ke aturan awal ya, mudhaf nggak boleh tanwin. Nggak boleh tanwin. Ibtigha'a ma'rufika penghormatanmu ini mudhafun ilaih Ustaz ya. Mudhafun ilaih. Ya. Mumtaz. Baik, alhamdulillah hari ini kita masuk bab yang selanjutnya maf'ul min ajlih ya. Dan maf'ul min ajlih ini kita artikan keterangan sebab atau keterangan tujuan. Maksudnya dia datang dalam kalimat menjelaskan sebab dari fi'il yang ada di depan. Misalnya sebab terjadinya perbuatan. Dengan contoh kita apa? Misalnya Muhammad datang, ini kan kalimat sudah sempurna. Jadi nanti di antara sama maf'ul min ajlih itu dia datang setelah kalimat sempurna. Jadi dia hanya pelengkap saja. Namanya maf'ul itu. Kalau kita pelajari di awal, maf'ul itu semuanya pelengkap saja. Pelengkap. Tidak ada dia, tidak apa-apa Ustaz ya? Tidak ada dia, nggak apa-apa. Nah. Baik. Saya Muhammad datang misalnya. Muhammad datang ini sudah sempurna. Nah, cuma kenapa Muhammad datang? Ya kan? Nah, jadi, maf'ul min ajlih ini dia menerangkan untuk pertanyaan kenapa. Ya, kenapa Muhammad datang? Maka kita jawab untuk mengharapkan kebaikan. Atau karena karena rindu, ya kan, dan seterusnya. Itu namanya maf'ul min ajlih, keterangan sebab. Ya, maka maf'ul min ajlih isim mansub yang disebutkan dalam kalimat menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Ini maknanya udah bagus ya. Baik, maka yang pertama kita ketahui maf'ul itu wajib isim, bukan fi'il. Yang kedua dia mansub ya, ini syaratnya. Yang ketiga dia harus menjelaskan sebab terjadi perbuatan. Jadi ada 3 kategori poin dalam mendefinisikan maf'ul min ajlih. Isim, 2 mansub, yang ketiga menjelaskan sebab terjadinya perbuatan ya. Baik, pada syarat yang lainnya kita tambah. Ya. Setelah isim dan dia mansub menjelaskan sebab, yang syarat selanjutnya 4 dia harus dalam bentuk masdar ya. Jadi maf'ul min ajlih itu sigotnya ya, bentuknya harus masdar. Ya. Berarti ijlalan, ibtigha'an ya. Baik. Ini syarat yang berapa? 4 masdar. 4. Syarat yang kelima, masdarnya pun berkaitan dengan masdar yang berkaitan dengan perasaan. Namanya masdar qulub. Nah, jadi ini syarat yang kelima. Ya, paham ya? Jadi isim mansub, ini 5 syarat nih, 5 syarat untuk maf'ul min ajlih. Isim mansub, dia isim, yang kedua mansub. Yang ketiga,
tujuannya dalam kalimat menjelaskan sebab dari fi'il yang di depan. Yang keempat, dia dalam bentuk masdar. Dan yang kelima, masdarnya masdar berkaitan dengan perasaan. Masdar qulub. Nah, ini syarat maf'ul min ajli. 5 syarat maf'ul min ajli. Sebagian ada syarat tambahan ya, mungkin tapi nggak terlalu urgen bagi kita. Seperti dia harus sama dari sisi waktu ya. Antara perbuatan dengan sebabnya harus sama ya. Tapi ini jarang kita jumpai yang nggak sama kan. Biasanya kan memang maf'ul min ajli ini menjelaskan waktunya pun bersamaan gitu. Baik, kalau syarat tidak terpenuhi, maka bagaimana Ustaz? Maka harus dipakai uslub biasa, nggak pakai maf'ul min ajli mansub. Pakai huruf jar tambahan li. Ya. Apa contoh maksudnya syarat terpenuhi? Misalnya syaratnya tadi kita bilang maf'ulnya masdarnya masdar perasaan ya kan? Iya. Baik, bagaimana kalau dia bukan berkaitan dengan perasaan? Misalnya Muhammad datang untuk mengambil mobilnya gitu kan? Iya. Kan mengambilnya kan perbuatan berkaitan dengan fisik ya kan? Maka untuk kalimat seperti ini kata ahli nahwu nggak boleh pakai maf'ul min ajli. Maksudnya nggak boleh antum pakai uslub maf'ul min ajli, isim mansub. Karena caranya kalau seperti itu maka pakai huruf jar li. Nah, seperti tadi apa? Ja'a Muhammadun, nggak boleh antum bilang akhzan li sayyaratihi. Akhzan Pak Osman. Akhzan mengambil ya? Pengambilan. Sayyarah mobilnya gitu. Nggak boleh tahu. Ja'a Muhammadun akhdan li sayyaratihi. Maka kalimat seperti ini nggak boleh. Kenapa? Karena syarat terpenuhi. Apa syaratnya tadi? Syarat apa? Masdarnya harus berkaitan dengan masdar qulub. Nah, sedangkan akhdan ini kan berkaitan dengan fisik, ya kan? Mengambil kan dengan tangan atau dengan apa. Maka caranya pakai li, pakai usulnya jadi jar majrur. Ja'a Muhammadun li akhdhi sayyaratihi. Seperti itu ya. Nah, itu contoh yang lain. Qama Zaidun, Zaid berdiri untuk memukul meja. Nah, memukul ini kan bukan perasaan, fisik. Maka nggak boleh dorban ya. Nggak boleh bilang dorban. Qama Zaidun dorban lima maktabi, nggak boleh. Nah, kenapa? Karena dorban ini bukan perasaan, dia fisik. Maka pakai li. Qama Zaidun li dorbi maktabi. Nah, gitu ya. Jadi masdar maf'ul min ajli ya mudah, babnya ringan. Yang jelas dia masdar berkaitan dengan perasaan dan dia menjelaskan sebab. Jadi kalau kita persempit syaratnya 3 saja sebenarnya. Dia masdar, masdarnya perasaan, dan dia menerangkan sebab perbuatan. Nah, kenapa menerangkan sebab ini penting? Kenapa? Karena ada kalanya karena kita udah melewati bab sebelumnya yang bentuknya juga masdar. Isim mansub juga dalam bentuk masdar. Apa itu? Selain maf'ul min ajli. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak, Ustaz. Nah, ya kan? Maf'ul mutlak juga masdar ya kan? Nah, maka kalau ada Ustaz, bagaimana cara membedakan ini maf'ul mutlak atau maf'ul min ajli? Padahal sama-sama masdar gitu ya. Nah, beda pertama, lihat masdarnya itu masdar qulub atau tidak. Kalau masdar qulub bisa maf'ul mutlak, bisa maf'ul min ajli. Kalau masdar qulub ya kan, bisa keduanya mungkin ya. Lihat nanti syarat yang lain. Kalau dia bukan qulub, bukan fisik, berarti pasti maf'ul mutlak, mungkin maf'ul min ajli. Yang kedua, lihat maknanya. Ya, lihat maknanya. Maksudnya masdar dari situ menerangkan sebab enggak? Atau dia hanya sebagai penegasan? Kalau hanya sebagai penegasan berarti dia maf'ul mutlak. Kalau menerangkan sebab baru dia maf'ul min ajli. Misalnya daraba Zaidun dorban. Nah, dorban masdar ini. Nah, ini maf'ul mutlak atau maf'ul min ajli? Mutlak, Ustaz. Maf'ul mutlak ya. Pertama karena dia nggak menerangkan sebab, yang kedua dia bukan qulub. Bukan sifat, bukan perasaan. Bukan perasaan. Maka artinya Zaid memukul, benar-benar memukul. Ya. Kalau masdar kita kan lewat dia, dan tadi ciri masdar maf'ul mutlak itu dia dari fi'il yang sama di depannya ya. Qama Zaidun qiyaman. Ya, maka ini maf'ul mutlak. Baik, ada pertanyaan tentang maf'ul min ajli? Ya, jadi maf'ul mutlak itu tidak bisa maf'ul mutlak bisa juga berperan perasaan, sebagai bisa ya. Bisa. Nah, perasaan, jadi maf'ul mutlak bisa umum, bisa perasaan, bisa fisik, bisa. Cuma fungsinya bukan sebab. Dia hanya penegasan atau jenis ya yang kemarin kita udah lewat. Ya, kalau yang perasaan apa contohnya?
Dari fi'il yang sama berarti kamu kan asalnya di fi'il yang sama. Kita uhibbuka hubban. Artinya Pak, uhibbuka hubban. Hubban ini kan uhibbuka hubban. Iya, hubban ini masdar kulub ini. Masdar berkaitan dengan perasaan. Tapi apakah Kulub, i'rabnya di situ maf'ul majlih atau maf'ul mutlaq? Maf'ul mutlak saja. Maf'ul mutlaq. Ya. Kenapa? Karena dia bukan menerangkan sebab, dia menerangkan penegas. Uhibbuka hubban jamman gitu. Saya mencintaimu cinta yang sangat besar. Saya ya. Nah, maka hubban ini maf'ul mutlaq. Jadi sebenarnya beda yang paling inti itu apa? Tujuannya dalam kalimat itu sebagai apa? Penegasan atau tidak? Nah, ya. Maka di antara kuncinya maf'ul majlih ini dia masdarnya perasaan. Maka nggak banyak. Maksudnya untuk maf'ul majlih ini tinggal hafal aja lafaz-lafaz masdar yang berkaitan dengan perasaan. Seperti apa? Ijlalan, ibtigoan, ikraman yang memuliakan, hubban apalagi yang berkaitan dengan perasaan. Terbatas ya. Terbatas, nggak banyak ya. Karahiyatan ya, atau khaufan, khasyatan ya kan. Watama'an. Watama'an. Nah, kalau katakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Jangan bunuh anakmu khasyata. Nah, khasyah ini apa i'rabnya maf'ul min ajli. Jangan kamu bunuh anakmu dengan sebab kan gitu ya. Takut miskin. Ya. Maka khasyah ini kan masdar qulub. Takut ya kan berkaitan dengan perasaan. Kalau tadi khaufan wa tama'an itu masdar mutlak saja. Karena tidak menjelaskan sebab perbuatan ya. Berdoalah engkau dengan penuh rasa rendah diri dan takut gitu Ustaz. Khaufan rabbakum tadarruan ya. Nah, tadarruan wa khufyatan. Kalau ini apa i'rabnya? Ud'u rabbakum tadarruan, bisa hal enggak? Tadarruan, kondisi Ustaz ya. Bisa Ustaz ya. Ya, dalam keadaan tadarru ya, tunduk dan takut ya kan. Atau bisa maf'ul majlih bisa mungkin Pak. Nah, nanti kita pastikan lagi ya. Bisa. Ya, bisa. Misalnya berdoalah kepada Rabbmu karena engkau dalam keadaan takut. Tapi mungkin lebih pasnya sih hal ya. Takut ya. Kondisi Ustaz ya. Ya. Dengan penuh kan artinya dalam penuh rasa harap gitu ya. Selain yang ciri yang 5 tadi Ustaz, ada nggak sisipan di tengahnya Ustaz sebelum maf'ul ajli? Pasti langsung juga, basyar juga Ustaz ya? Ya, langsung. Jadi nggak ada fa'il langsung. Fa'il, maf'ul bih, kalau ada maf'ulnya langsung maf'ul min ajli. Nggak ada harf atau isim yang mengawali misalnya? Nggak ada. Kalau ada huruf, boleh nggak saya kasih huruf jar? Boleh. Maf'ul majlih ini pilihan, antum mau pakai huruf jar atau tidak. Kalau antum menggunakan huruf jarnya, berarti antum mansubkan. Itu maf'ul. Seperti tadi, qama zaidun ijlalan. Ijlalan maf'ul majlih. Ustaz, saya mau pakai versi yang lain bisa? Bisa. Pakai versi apa? Pakai li. Sama. Qama zaidun li ijlali amrin. Bisa Ustaz ya? Bisa. Nah, tapi nggak maf'ul majlih lagi babnya, bab jar majrur. Iya. Itu saya maksud tadi. Boleh nggak disisipin? Kalau disisipin tadi bukan maf'ul ajli lagi ya? Maf'ul majlih lagi namanya kan bab kita mansub. Iya betul. Jadi jar majrur ya. Jadi jar majrur ya. Ini mana variasi kalimat aja. Iya, betul. Jadi langsung Ustaz ya. Fi'il, fa'il atau maf'ul bih? Maf'ul ajli. Maf'ul majlih langsung. Baik. Ciri khas ya. Nah Ustaz, wadih ya. Kita lanjut ya kalau gitu. Lanjut maf'ul ma'ful ma'ah. Nah, ini bab terakhir ini. Bab terakhir dari mansub ya. Mansub. Nah, total Pak Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli ma'hu. Wa huwa al-ismul mansubul ladzi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'hul fi'lu. Bab tentang maf'ul bih, maf'ul ma'ah. Contoh dulu. Nahwu qaulika ja'al amiru wal jaisha. Wastawal ma'u wal khashabata. Baik, mantap. Bab keterangan penyertaan Ustaz ya. Ya. Beserta. Maf'ul ma'ah ada bab maf'ul ma'ah.
Oh, bab Sesuai maf'ul namanya, ma'ah biar aja. kita populer. Iya, betul. Populer dengan Apa, namanya. terbiasa ya. Terbiasa mendengar istilah Baik. maf'ul ma'ah. Ya. Maf'ul ma'ah adalah isim mansub yang disebutkan sebagai penjelas Hmm. dengan apa? Fu'ila. Bersama siapa? Bersama siapa pekerjaan tersebut ya, Ustaz, ya. Ya. Fu'ila dikerjakan. Dikerjakan bersama Nah. yang mengerjakan. Enggak. Ya. Ini kan kita terjemahkan dengan terjemahannya udah komplit ya. Jadi menjelaskan isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa perbuatan itu dikerjakan. Oh, bersama siapa pekerjaan ya, perbuatan itu dikerjakan. Oh, ya. Fu'ila ya. Ya, Jadi kalau letter lex nggak cocok, Ustaz, ya. Ya, kalau letter lex berarti menjelaskan siapa dikerjakan Ya, bersamanya bersama perbuatan. Perbuatan ya, betul. Kayak gitu ya. Oke, kalau kita lebih sederhanakan lagi gitu ya. Menjelaskan. Jadi di adjust ya. Ya, adjustment ini, Ustaz. Adjustment, Pak ya. Jadi saya ulang, isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan siapa yang bersama perbuatan yang sedang dikerjakan itu. Gitu, Ustaz, ya. Bersama siapa? Bersama perbuatan siapa itu dikerjakan. Oke, bersama siapa pekerjaan itu, perbuatan itu dikerjakan. Baik. Ya. Contohnya ketika Anda berkata Ja'al amiru wal jaisha, telah datang pemimpin dan pasukan. Ya, bersama. Di wa di sini iya tuh. Wa-nya bersama, Ustaz, ya. Sama. Tidak boleh dan lagi, Ustaz, ya. Nggak boleh dan, karena maf'ul ma'ah. Baik. Telah datang pemimpin bersama pasukannya. Begitu, Ustaz. Wastawal ma'u wal khasabata. Mengalir, air itu mengalir, Ustaz, ya. Ya. Khasabata lupa lagi saya, Ustaz. Kayu. Mengalir kayu. Oh, ya. Ya. Air itu mengalir bersama kayu. Bersama kayu. Nah, mumtaz. Oh, ya. Nyirokan. Babul khabar maf'uli mudhafun ilaih, ma'afu juga mudhafun ilaih, Ustaz, ya. Nah, enggak, ma'ah. Ma'ah ini zorof ya. Ma'ah zorof ya. Okay, zorof. Untuk ma'ah itu sendiri Arabnya zorof. Lapas ma'ah itu zorof. Baik. Hunya mudhafun ilaih, Ustaz, ya. Hunya mudhafun ilaih. Nah, wa huwa wawnya atau huwa mubtada, al ismu khabar al mansubuh na'at. Ya. Betul, Ustaz, ya. Na'at. Alladzi na'at juga. Ya. Yudhkaro fi'il mudhari li bayani jar majrur. Yudhkaro fi'il majhul dan naibul fa'il. Majhul naibul fa'il, betul. Mustatir, Ustaz, ya. Mustatir. Huwa. Li bayani jar majrur, man isim mausul, Ustaz. Betul. Ya, isim mausul. Mausul, ya. I'rabnya apa? Mausul, i'rabnya siapa? Mubtada, Ustaz, ya. Bukan. Ada misalnya bayani man. Libayani. Cluenya di antara cluenya ini nunnya enggak tanwin. Libayani. Nah, kan enggak ada tanwin. Berarti mani mudhaf. Iya. Oh, mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih, ya. Yang menjelaskan yang gitu, Ustaz, ya. Ya. Oke. Fu'ilah ini majhul juga, Ustaz, ya. Ya, fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul. Ma'ah dzarab hunya mudhafun ilaih. Al-fi'lu al-fi'lu mudhafun al-fi'lu mudhafun ilaih. Fi'il, Ustaz, ya. Al-fi'lu. Apa lagi? Mansub. Sorry, mudhafun ilaih, fu'ila. Fa'il, Ustaz, ya. Fa'il, salah. Nah, kan fu'ila fi'il majhul. Oh, naibul fa'il, Ustaz. Naibul fa'il. Nah, baru ketemu ya. Kalau di dicari awal. Nah, kalau ketika kita paham makna maka lebih cepat ngerok. Iya. Dikerjakan perbuatan, berarti kan perbuatannya naibul fa'il. Iya, betul, naibul fa'il. Nahu khabar kaulika mudhafun ilaih. Ja'ah fi'il amiru fa'il. Wal jaisha ini maf'ul ma'ah, Ustaz. Ya. Wa-nya maf'ul ma'ah. Wa-nya Pak, waw ma'ah ya. Atau waw ma'iyah. Jadi dia punya nama sendiri. Oh gitu. Waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Boleh yang terbilang waw atof, waw qasam, waw ini bukan. Dia bukan waw atof, dia waw ma'iyah.
Oh, wau ma'iyah. Kalau Wau kita sebut dia kebersertaan ya. kalau kita sebut waw ma'iyah, berarti istilahnya baru kita bilang maf'ul Ma'ah. ma'ah. Oh. Jadi Jaisanya maf'ul ma'ah ya. maf'ul ma'ah mansub. Nah. Mm-mm. Wastawal ma'u, wawunya ataf atau apa? Ma'ah juga Ustaz ya. Enggak, ini ataf. Ini kan Oh, contoh ataf. kedua ini. Dan istawa fi'il mudhari, Istawa fi'il madi. fi'il madi. Oh, madi. Madi. Al-ma'u fa'il, wawunya wawu ma'iyah, khasyabata maf'ul ma'ah. Khasyabah maf'ul ma'ah. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Amin. Nah, bab terakhir dari mansub ya, maf'ul ma'ah yaitu keterangan kebersamaan, kebesertaan ya. Kebesertaan Ustaz. Kata kuncinya maf'ul ma'ah ini dia menjelaskan kebersamaan dari sisi waktu. Dia nggak bersama dari sisi fi'il. Nah, dinamakan maf'ul ma'ah. Misalnya fi'ilnya itu nggak boleh berserikat. Fi'il itu nggak boleh nggak bisa untuk yang setelah waw. Ini beda sama atof. Jadi kunci maf'ul ma'ah ini sama atof itu bedanya. Baik, kita jelaskan dulu mananya. Di sini maf'ul ma'ah itu isim mansub. Jadi pertama dia wajib isim. Kedua dia mansub ya. Yang ketiga dia di tujuan dalam kalimat apa? Menjelaskan bersama siapa perbuatan itu dikerjakan. Ya. Maka namakan maf'ul ma'ah kan menjelaskan bersama siapa ya kan. Zaid berjalan bersama bulan, nah kan gitu. Zaid berjalan bersama siapa? Bersama bulan. Nah, gitu ya. Jadi ini namanya menjelaskan bersamaan. Apa contoh di sini ja'al amir wal jais. Amir yaitu pimpinan datang, yaitu panglima perang ya. Datang bersamaan dengan pasukan di sisi waktu ya. Jadi di sini bukan di perbuatan. Artinya bersamaan ya. Nanti kita jelaskan apa beda bersamaan di sisi waktu dan perbuatan. Contoh kedua Pak, istawal ma'u wal khasyabah. Air mengalir bersama dengan kayu. Ya, di sini yang bersamaan apa? Waktunya. Waktunya. Sama di sisi waktu. Ya, tapi fi'il nggak boleh bersama. Contoh yang kedua, contoh yang lainnya yang sering kita jumpai juga apa? Sirtu ya, atau saro Muhammadun. Saro artinya berjalan ya. Berjalan di malam hari. Saro Muhammadun wal qamar. Wal qamar. Saro Muhammadun wal qamar. Muhammad berjalan di malam hari. Wal qamar bulan. Nah, ini contoh yang umum juga populer ya. Tadi kita udah bilang, maf'ul ma'ah ini dia kebersamaan dari sisi waktu, bukan dari sisi fi'il. Kalau kebersamaannya dari sisi fi'il, maka ini bukan maf'ul ma'ah tapi atof. Nah, kalau atof dia bukan mansub, atof tergantung yang diikuti ya kan, bab tawabi dia. Ya, paham ya? Maka contoh yang lain, misalnya kita kasih contoh seperti ini. Jalasa Muhammadun wa Zaidun. Baik, Zaid boleh nggak jadi maf'ul ma'ah? Jalasa Muhammadun wa Zaidun bersama. Tidak bisa. Tidak bisa, ini atof dia. Maka atof. harus baca Zaidun. Jalasa Muhammadun wa Zaidun. Kenapa? Karena dia bersamaannya dari sisi perbuatan, fi'il. Perbuatan ya. Nah, jadi berserikat dalam fi'il, bukan dari sisi waktu. Ya, kalau fi'il bersama, biasa waktu kan bersama. Tapi dia kalau dia bersama di sisi fi'il juga sama, maka dia atof. Ya, maksudnya fi'il bersama maksudnya apa? Jalasa Muhammadun wa Zaidun. Tadi kita contohkan ya kan. Muhammad bisa duduk? Ya. Bisa ya. Berarti bisa. Jalasani bisa dipakai untuk Muhammad. Zaid juga duduk? Juga. Berarti jalasa bisa dipakai juga untuk si Zaid. Gitu. Jadi kedua fa'il sama-sama mengerjakan pekerjaan yang sama. Mengerjakan. Itu bersama dengan perbuatan. Itu fi'il ini bisa fi'il ini juga bisa dipakai oleh yang setelah waw itu. Oke, baik. Jadi itu membedakan atof, Ustaz ya? Nah, itu membedakan atof. Iya. Penting beda sama Saro Muhammadun wal qamar. Saro Muhammadun wal qamar. Muhammad berjalan dengan bulan. Di sini kebersamaannya apakah perbuatan tidak? Kenapa? Iya, karena bulan tidak berjalan. Karena bulan tidak berjalan. Iya. Maka yang berjalan hanya Muhammad. Saro Muhammad. Maksudnya fi'il Saro ini nggak bisa dipakai untuk bulan. Nggak ada untuk dijumpai Sarol Qamar kan? Nggak ada. Betul. Sarol Qamar nggak pernah, nggak ada kalimat seperti itu kan? Ini maksudnya. Maka ketika dia itulah ya. Dengan yang samaan. Baik. Paham misalnya di sini ya, maf'ul ma'ah.
Kita ulang lagi, maf'ul ma'ah ini intinya, kumpulannya, dia menjelaskan kebersamaan dari sisi waktu. Seperti di sini, istawal ma'u wal khashabah. Air mengalir, ya. Atau istawa ini air itu datar ya. Tapi bisa artikan mengalir, dia lebih gampang maknanya. Istawal air mengalir bersamaan dengan kayu. Ya, kayu nggak mengalir, yang mengalir itu hanya air. Kayu ini dia ngikut serta dengan aliran air gitu ya, maka dia kebersamaan. Nah, baik, ini maf'ul ma'ah. Catatan juga untuk maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah ini jarang kita jumpai dalam kalimat. Malahan kalau kita lihat di buku-buku nahwu manapun, kita jumpai contohnya kisaran gitu aja ya. Seperti ja'al amir wal jaish, istawal ma'ul khasyabah, sara Muhammadun wal qamar ya. Misalnya contohnya nggak keluar dari yang umum, yang contoh itu aja. Menandakan dia sedikit. Maf'ul ma'ah ini sedikit. Kenapa sedikit? Karena lebih sering dipakai langsung dengan aslinya. Ya, apa maksud aslinya? Aslinya kan wa ini berarti kan bersama. Sedangkan kita punya kata di dalam bahasa Arab yang artinya bersama, yaitu zorof. Ma'a itu kan dia bersama. Makanya lebih sering dipakai langsung ma'anya. Sara Muhammadun ma'a Zaidin. Ya, jadi ma'al qamari misalnya. Atau ja'a Muhammadun ma'a siapa gitu. Jadi lebih sering dipakai langsung ma'a ya. Kalau ma'a maka i'rabnya zorof, bukan maf'ul ma'ah lagi. Jadi maf'ul ma'ah ini kapan kita i'rabkan maf'ul ma'ah? Kalau yang dipakai waw. Ya, kalau yang dipakainya wa baru maf'ul ma'ah. Baik. Selesai maf'ul ma'ah. Ada yang bertanya di sini? Pak Usman keluar ya? Kita lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan Pak Asep. Afwan Ustaz, tadi sinyal ini. Sinyal ya? Iya, betul. Ada pertanyaan sedikit Ustaz. Silakan. Apa perbuatan Ustaz? Yang wastawa ma'u wal khashabata kan kayunya juga ikut mengalir Ustaz. Bukan. Berarti sama perbuatan. Kayu mengalir, kayu itu mengalir sendiri atau dengan airnya? Karena ada airnya. Iya, karena ada airnya, jadi kayu juga ikut hanyut gitu maksudnya. Iya, kan? Gitu ya. Jadi kebersertaan aja dia. Nah, maksudnya kayu mengalir. Pernah untuk jumpa kalimat kayu mengalir? Nggak ada ya? Nggak ada. Yang ngalir itu air. Iya. Ada tahu. Baik. Iya, nah, makanya ini kebersertaan aja. Baik, Ustaz. Jelas kalau itu. Jelas ya. Nah, tadi kan komaro tadi ya. Iya. Dan maf'ul ma'ah ini babnya jarang kita jumpai ya. Malah kalau dicari contoh Al-Quran mungkin boleh bilang nggak ketemu ya. bisa nggak bisa ketemu nyarinya. Iya, bisa nggak ketemunya. Kenapa? Karena ya lebih sering pakai ma'anya langsung. Jadi nggak pakai waw. Langsung pakai ma'a aja gitu kan. Kan artinya bersama. Iya, jadi jar majrur dong Ustaz ya? Iya, enggak, kalau ma'a zorof. Oh, zorof ya. Mudhafun ilaih. Ma'a ini masuk kelompok zorof. Baik. Nah. Baik, tafadhol Pak Asep. Kita lanjutkan wa amma. Ustaz. Nah. Ya, bismillah. Wa amma khabaru kada wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha wa qad taqaddama dzikruhuma fil marfu'ati fil marfu'ati. Yep, wa kadzalika tawabi'u faqad taqaddamat hunaka. Nah, dan adapun khabar kana dan saudara-saudaranya, isim ina dan saudara-saudaranya, dan telah terdahulu ya disebutkannya pembahasannya. Ini bukan saudara, saudari Pak ya? Ya, saudari dan saudarinya, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Maka sudah berlewat ya, sudah lewat penjelasannya. Sudah lewat penjelasannya di dalam marfu'at. Di dalam bab marfu'at. Begitu juga tawabi. Maka taqaddamat hunaka. Sungguh sudah berlewat lewat juga pembahasan di bab marfu'at. Hunaka di sana, itu di marfu'at. Baik, kita irupkan dulu. Wa atof amma
Amma ini ada Harfu tafsil ya, syarat. harfu tafsil syarat ya, Ustaz. Khabaru. Khairu wa amma khairu ini Bukan khairu, khabaru ya. Khabaru fi'il, Ustaz. Kok khabaru fi'il? Khabaru ini apa isim? Ya, i'rabnya Ada. mubtada. Ya. Karena Wa khabaru kana ini khobar. bukan. Khobar. Khabaru mubtada. Karena mudhofun ilaih, kan khabar Mudhofun kana. ilaih, ya. Khobarnya kana ya. Khabarnya kana kayak gitu. Khobarnya kan. Dan mubtada Wa akhawati itu ma'tuf. Atof. Ma'tuf ke mudhof ilaih. Ya. Wa ismu inna ma'tuf ke Ma'tuf khabaru. kepada akhwat ya. Inna kepada inna mudhofun khabar. ilaih. Akhawatihi ma'tuf lagi ke inna ya gitu ya. Ya. Lanjut fa Ini jawab Ustaz ya. fa jawab. Nah, karena amma harfu syarat. Qad Qad fi'il. bukan fi'il, qad ini huruf. Huruf. Fi'ilnya setelahnya. Taqaddama. Taqaddama fi'il madi. Zikru Oh. Taqaddama telah taqaddama fi'il madhi dzikruhu ma disebutkan. Ini dzikru. Ini fi'il lagi Ustaz ya, dzikru. bukan. Taqaddama fi'il madi, zikru fa'il. Sudah lewat penjelasannya. Berarti kan zikru ini masdar ini zikru ini. Masdar dari zakara yadhkuru. Dzikruhu ma. Berarti zikru fa'il. Belum mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Fil marfu'at jar Jar majrur. majrur. Kadzalika Wa atof ka ini jar majrur Ustaz. Tawabi'u Kadzalika at-tawabi'u ini berarti mubtada ya. mubtada, betul. Faqad taqaddamat hunak. Seperti tadi kodnya huruf, taqaddamat fi'il, Fi'il fa'il ya. ya. Fa'il. Taqaddamat fi'il fa'il. Hunaka ini zorof. Ya, hunaka dzaraf fi'il fa'il. Zorof makan ini. Baik, barakallahu fiik. Ini pembahasan kita khabar kana dan isim inna. Ini kan juga mansub ini. Tapi kenapa nggak dijelaskan lagi oleh Ibnu Jurayj? Karena kata beliau sudah lewat pembahasan di bab marfu. Maka saya nggak ulang lagi biar meringkas buku saya katanya kan. Tawabi juga. Ya kan mansub itu ada khabar kana, ada isim inna, ada tawabi. Ya, tapi nggak diulang lagi di sini. Tapi kita ulang saja ya. Ya mansub setelahnya, setelah mafhum majhul tadi adalah khabar kana. Khabar kana itu adalah mubtada khobar, aslinya mubtada khobar tapi dimasuki kana. Nah gitu ya. Berarti Muhammadun Jamilun. Masuk kana Muhammadun Jamilan. Maka Jamilan ini mansub kenapa? Karena khobar kana. Nah, sebaliknya ismina. Ismina ini yang datang setelah inna, dia mansub. Khobarnya marfu, jadi kebalikan dengan kana. Seperti tadi Muhammadun Jamilun. Ini mubtada khobar, marfu keduanya. Kita kan masukkan inna Muhammadan Jamilun. Maka Muhammadan mansub yang awalnya marfu menjadi mansub karena ada inna di awalnya, maka dinamakan isim inna. Isim inna. Ya, maka isim inna mansub, khabar kana mansub ya. Baik. Tawabi juga. Tawabi ini kita udah lewat pembahasannya, itu yang mengikut. Ya ada 4, ada na'at, ada badal, ada taukid, ada atof. Kapan dia mansub? Kalau yang diikuti mansub. Kalau yang diikuti mansub sebelumnya. Mansub yang mana? Terserah. Dari mansub yang kita udah pelajari. Bisa dia tawabi kepada maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul ajli, ada hal, ya kan, tamyiz dan seterusnya. Intinya dia ngikut kepada salah satu dari bab mansub yang sudah kita pelajari ya. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk khabar kana dan isim inna ya. Tawabi ya. Kalau enggak kita lanjut. Nah. Pada hari ini kita ada dapat 5 bab. Maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, khabar kana, isim inna, tawabi. Ya kan? Untuk mansub. Nah. Baik, kita selesaikan buku kita. Babu maf'udatil asma'. Apa Pak Asep? Babu makhfudatil asma'i. Ya. Babu khobar. Boleh, babu khobar. Ajokkan dulu ya. I'rab dulu ya. Babu khobar, maf'udati. Hafad.
jar ya. Isim-isim yang dimajrurkan. Ya, i'rabnya apa di sini? Khobar, babu mahfudoti, bab ini Mudhafun, mudhafun ilaih. mudhafun ilaih, al-asma'i juga Asma'i mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Nah, mumtaz. Lanjut. Nah, al-makhfudhatu Al-mahfudatu salasatun. Mahfudun bil harf, mahfudun bil idhofah, wa tabi'un lil mahfudi. ya. Lanjut. Fa'ammal mahfudu bil harfi fahuwa ma yukhfadu Ma yukhfadu ma yukhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'a wal ba'i wal kafi wal lami wa hurufil qasami wa hiya al wawu al ba'u wat ta'u wa bi wawi rubba wa bi mud wa mundu. Wa mundu. Mumtaz. Artikan. Al-mahfudot atau ya Isim yang majrur ya. majrur. Ya, ada 3. Ada 3. Mahfud dengan dimajrurkan dengan huruf, Huruf. dan dimajrurkan dengan idhofah atau tabi Atau majrur karena dia mahfud, ngikut. karena dia majrur karena ngikut kepada yang ngikut kepada yang majrur. majrur. Nah. Lanjut. Adapun Mahfudu bil harf, dan adapun yang dimajrurkan dengan huruf, yaitu ma yuhfadu, apa yang dimajrurkan dengan min, ila, an, ala, dan seterusnya. Artikan. Dengan dari, dengan ke, dengan an dari juga, ala di atas, fi di dalam, rubba ini betapa sedikit atau betapa banyak ya. Betul. Walba ini dengan ini bah. Kaf seperti lam, milik, dan huruf-huruf qasam. Ya. Yaitu wawu, ba, ta. Ya, demi ya. Dan biwawi, dan dengan wawu, rubah. Ya, warubah tuh waw yang artinya rubah ya. Waw yang artinya rubah. Oh, yang betapa sedikit, betapa banyak tadi ya. Babi mud itu sejak, dan mundu juga sejak. Nah, muntas. Ya, barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Nah, kita i'rabkan dulu. Babu khobar mahfudoti mudhofun ilai, al asma'i mudhofun ilai. Ya, betul. Betul. Mahfudatu al mahfudat mubtada salah satu khobar. Ini badal Ustaz ya. Badal ya. Dari salah satu bil harf ini jar majrur. Wah, ini sama badal, idhofi, jar majrur, wata, biu, badal sama. Amma ini huruf tadi tafsil ya. Oh, amma ini huruf tafsil saja. Mahfud. Fa'amma al-mahfudu mubtada bil harfi jar majrur wa huwa ma yukhfadu. Fa-nya fajawab ya. Fajawab. Huwa mubtada. Ini mubtada, ma. Mausul khobar ya. Mausul khobar. Mausul. Yukhfadu. Ini apa namanya? Yang disebutkan ini berarti fi'il majhul, Ustaz. Fi'il majhul, betul. Fi'il majhul naibul fa'ilnya huwa ya, mustatir. Nah, fi'il fa'ilnya huwa. Min ya, bi ini zaman semua ya. Jar majhul masuk. Maka di sini dipakai ba'i kafi lami karena maksudnya kepada karena jar majrur. Baik, wa hurufi sama maksudnya kepada bimin bi hurufi ya. Qasami mudhafun ilai. Ia mubtada, al-wawu apa? Wahia khobar, Ustaz. Khobar, ba'u ma'tuf kepada khobar. Sama terus sampai wawi, jar majrur, bimus sama ya.
Sama. Baik, barakallahu fiik Pak Asep. Hari ini Oke, kita Pak. masuk bab terakhir dari matan jurumiyah, bab isim yang makhafat. Itu isim yang dibaca makhfud. Nah, ini kunci bahasa Arab itu gampang ya. Maka kalau antum paham kunci ini, sebenarnya ilmu nahwu itu simpel sekali. Pertama, kita hafal tanda, yaitu yang kita udah lewat. Yang kedua, kita hafal kedudukan. Kedudukan itu banyak, tapi dia banyak tapi mudah atau ringan. Ya, mana yang banyaknya? Marfu 7. Mansub berapa? 13. Majrur 3. Maka itu yang kita kasih rumus 7, 13, 3 ya. Maka kalau untuk hafal 7, 13, 3 sama tanda yang 3, 4, 3 ya. Kita udah bahas sebelumnya. Maka kunci bahasa itu 2 saja. 3, 4, 3, 7, 7, 13, 3. 13, 3. Nah, Ini Liga Inggris Ustaz nih. iya. tinggal dibahas, tinggal diperdalam lagi yang masing-masing bab itu yang kunci tadi. Baik, mana yang 3 terakhir itu yang majrur. Jadi 7, 13, 3 itu maksudnya majrur ada 3 sebab. Ya. Pertama majrur karena ada huruf jar. Ini gampang sekali ya. Tinggal kita hafal huruf jarnya apa saja. Yang kedua majrur karena dia idhofah, maksudnya majrur karena dia sebagai mudhofun ilaih. Ya. Karena ada mudhof, maka dia majrur sebagai mudhofun ilaih. Ya. Jadi mudhof ilaih majrur karena ada idhofah sebelumnya, karena ada mudhof. Lalu yang ketiga tawabi, yang ngikut kepada yang majrur. Berarti ngikut kepada majrur hanya ngikut kepada yang 2. Ngikut kepada jar majrur atau ngikut kepada mudhofun ilaih. Nah, dan bab majrur ini bab yang paling ringan dan dia yang paling pertama kita baca dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terhimpun di situ 3 majrur ya. Maka kalau ada yang bertanya, sebutkan contoh majrur dengan 3 sebab. Nah, contoh majrur dengan 3 sebab. Baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Bismi majrur karena ada huruf jar, dengan ya. Allahi majrur karena mudhofun ilaih. Kepada ismi ini kan nama. Berarti kan nama Allah, berarti nama milik Allah ya kan. Ar-Rahmani maktuf majrur kenapa? Karena ya tawabi. Ya, tawabi kepada Allah, tawabi kepada mudhof ilaih berarti kan. Itu yang kita bilang. Ikut kepada mudhof ilaih itu dia majrur juga. Ar-Rahmani bisa direkam badal ya. Karena nama Allah kan Ar-Rahman juga Asmaul Husna. Sebagian bisa naat ya karena mengandung sifat. Ar-Rahman kan bisa mengandung sifat. Maka kita artikan yang gitu ya. Ar-Rahim sama bisa badal. Intinya tawabi, baik naat atau badal antum kan dia tawabi. Maka Bismillahirrahmanirrahim terhimpun di situ 3 contoh majrur ya dengan 3 sebab. Nah, Ustaz, ada nggak Ustaz? Ini kan kalau yang jar ini kan 1 ayat terkumpul semua majrur Ustaz ya. Pernah nggak Ustaz dapatin 1 ayat terkumpul yang 13 tadi Ustaz? Oh. Gak ada, atau 2 ayat atau 3 ayat gak ada. Oh, jarang ya. Kalau ditemukan. Jarang ya. Pertama karena tadi kita bilang maf'ul ma'ah nggak kita jumpai. Iya betul. Nah, nanti ada bab-bab itu yang kadang nggak ada. Tapi Pak Usman tugas Pak Usman ya. Jadi proyek besar itu. Proyek besar itu. Cari dalam satu kalimat terhimpun semua ini ya. Iya. Dalam satu surat lengkap gitu, Ustaz. Kalau iya, betul. Mungkin ya. Kalau ada yang tanya, ada semua gitu. Baca Baqarah, ntar mananya dia Baqarah, cari sendiri ya. 286 ayat itu Ustaz. Iya. Ada di mana di Al-Baqarah? Mana ayat berapa? Di Al-Baqarah. Surat singkat. Iya, kalau majrur kan enak nih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kumpul semua ya. Kumpul semua ya. Atau yang marfu ada nggak Ustaz kumpul semua 7? Nggak ada juga ya? Marfu 7 ada, kalau marfu mungkin banyak. Bisa ya. Karena marfu tapi 1 ayat mungkin ya enggak ya, tapi dalam 1 halaman mungkin ada ya. Halaman bisa. Oh ya. Halaman mungkin ya kan. Ada kana, ada inanya, ada tawabinya mungkin ada. Karena marfu 7 gampang. Iya. Ada khobar, ada fa'il ya. Naibul fa'il. Tapi mungkin naibul fa'ilnya jarang ya. Misalnya ada fa'il dan naibul fa'il biasa jarang kita jumpai. Jarang ya. Baik, pertama mahfud atau jar dengan huruf jar. Jadi majrur karena disebutkan ada huruf jar. Maka yang kunci di sini bagaimana kita hafal huruf jar. Huruf jar ada berapa ya? Di sini sudah dihimpun oleh Ibnu Jurayj huruf jar itu kalau antum totalkan di sini ada 19. Berapa di sini kalau di sini berarti 13 ya. Min ila analaf kaflam ini 9 sampai sini. Ini yang bisa kita hafalkan. Tambah 3 huruf sumpah.
Jadi 12. 12. Nah, 12. Tambah waw ruba. Waw yang maknanya 13. jadi berapa? 14. 13. 13 ya. Waw ruba 13. Muz 14, munzu 15 ya kan? Nah, maka huruf jar 15. Ya, kalau mau nambah bisa tambah dengan huruf istisna yang 3 terakhir. Masih ingat ya, bab istisna kemarin? Ada khola, ada hasya ya. Khola, ada hasya. Nah, itu kan bisa sebagai huruf jar juga. Iya. Jadi berapa tuh? 18 ya? 18. Nah, tambah satu lagi hatta. Hatta itu bisa jadi huruf jar di berapa sebab? Berapa? 19. 19 huruf jar. Nah, banyak ya. Ya, selama ini kita huruf jar 9, ternyata ada 19. Nah, tapi ini memang ditaruh di akhir oleh Ibnu Ajurrum ya kan. Karena kalau di awal dikasih huruf jar 19 baru belajar nahwu pertama kali huruf jar 19. Waduh. Ya, kabur duluan ya. Nah. Baik, mana yang 19? Ini dia min ila anala fi ruba, ini kita udah hafal semua ya maknanya. Sumpah ini wallahi wal asri wat tini wal zaituni, maka semua majrur kenapa? Karena ada huruf waw sumpah. Artinya demi ya. Zaituni. Maka watini, kok watini Ustaz bukan watinu, bukan watina ya, karena sumpah. Ya, sumpah masuk bagian dari huruf jar. Ya, ada waw ruba, itu waw yang mana ruba. Contohnya ya udah antum bikin aja contoh ruba lalu ganti ruba dengan waw. Ada apa? Ruba rajulin karimin fil Madinah. Ruba rajulin karimin fil Madinah. Apa artinya? Sangat sedikit laki-laki yang karim, yang mulia di kota itu. Kan untuk nanti wa rajulin karimin fil Madinah. Maka waw itu waw ruba ya. Waw yang nanya artinya ruba. Ada munzu ini sejak ya, semenjak. Nah, ini juga bagian dari huruf jar ya. Maka ditaruh dia di akhir. Kenapa? Karena muz ini nggak semuanya huruf jar ya. Dia bisa jadi isim. Maka kenapa dia tidak ditaruh di huruf jar yang 9 yang umum kita hafal? Karena dia tidak selamanya di huruf jar. Ya kan? Artinya sejak ya. Ja'a Muhammadun muz atau munzu yaumil khamis. Ja'a Muhammadun mundu sejak. Muhammad datang sejak hari Kamis. Baik, sampai di sini ada huruf jar. Maka kalau mungkin ada tambahan ini aja mungkin. Kita udah jumpai banyak waw ini. Kalau kita ditanya ada berapa jenis waw? Coba siapa yang bisa menyebutkan jenis waw yang sudah kita jumpai? Waw atau ada wa dalam kalimat. Waw itu bisa sebagai apa saja? Pertama atau ya, waw ma'ah, waw ma'iyah, waw qasam, waw jar ya Ustaz. Waw ruba ini ada ya? Waw ruba ya. Waw ruba 4. Udah 4. Baru satu waw ya. Ada waw istinaf ya. Istinaf 5. Ada waw apa lagi? Waw hal. Waw hal. Nah, waw yang 6. Ada 6 ya. Ada lagi? Ya, 6 ya, Masya Allah. Satu waw bisa 6. Bisa 6 kedudukannya. Iya. Ya, bisa atau bisa hal, bisa waw ma'ah, bisa waw ruba, bisa waw qasam ya. Nah, ini bagus nih, kalau misalnya kalau untuk kumpul-kumpulkan ya, yang unik-unik seperti ini bagus. Baik, kita lanjut ya. Majur ya nomor 2. Berarti majur dengan huruf jar ini gampang, kita udah selesai, itu tinggal hafal huruf jar. Baik. Lanjut Pak Asad. Amma ma yukhfadu bil idafati fanahu qaulika gulamu Zaidin. Huwa ala qismaini ma yuqaddaru bil lami wa ma yuqaddaru bimin. Alladhi yuqaddaru bil lami nahu gulamu Zaidin. Walladhi yuqaddaru bimin nahnu saubu khazi wababu sajin wa khatamu hadi. Dan adapun apa yang dimajrurkan dengan idhofah, contohnya perkataanmu atau perkataan kita tentang gulamu Zaidin.
Pembantunya si Pembantunya Zaidin. Dan dia ada dua jenis, dua bentuk ya. Idhofah ada dua ya. Ada dua. Ma apa yang ditakdirkan yuqaddaru bilam dengan lam. Dan yang ditakdirkan min. ya saat Yang disembunyikan lam, yang kedua disembunyikan min. Lanjut. min. Yang ditakdirkan lah kan. Dan yang ditakdirkan dengan lam. Lam di sini maksudnya li ya. Contohnya, mana saat? Lam di sini maksudnya li yang artinya milik. Ya, milik. Contohnya Gulamu Zaidin artinya adalah pembantu milik Zaidin. ya, betul. Dan yang ditakdirkan min. Dan yang ditakdirkan dengan min, contohnya adalah saubu khozin, itu baju Sutra. dari sutra. Sajin dan pintu dari ini kayu Ustaz ya. Sajinnya. Sajinnya kayu jati ya. Khotamu hadidin dan cincin dari besi. Betul. Nah, ini idhofah yang mananya yang disembunyikan min. I'rab kan amma. Dan amma ini harfu syarat, huruf syarat. Ya. Wa amma ma mausul ya. Mausul berarti mubtada ya. Ya, mubtada. Yuhfadu ini dihafazkan. Ini fi'il majhul. Fi'il mudhari majhul, betul. Fi'il mudhari majhul bil idhofah jar majrur. Ya. Fa'ilnya ini huwa Ustaz ya, mustatir ya. Naibul fa'il bukan fa'il. Ya, nabil fa'ilnya ya. Tatir. Fa nahwu fa atof nahwu. Fa jawab. Ya, fa jawab. Nahwu ini khobar ya. Nahu khobar, betul. Fa nahwu ya atau fazalika nahu gitu ya. Nahu khobar. Qaulika ini qaul ini mubtada Ustaz ya. Enggak, nahu qauli mudhofun ilai. Oh iya, menyambungkan nahu. Kan bacanya enggak dipisah. Nahu qaulika gitu ya. Cakanya ini mudhofun ilai. Qaulika gulamu Zaidin. Gulamu ini mubtada khobar, tapi dia sebagai bagian dari badal Ustaz ya. Badal boleh ya, badal dari nahu ya. Nahu. Betul. Zaidin mudhofun ilai. Ya, kita suruh saya Zaidin ya. Zaidin. Kenapa majrur Zaidin? Karena mudhofun ilai. Mudhofun ilai. Huwa atau huwa mubtada ala kismaini jar majrur. Sebagai khobar. Apa ini? Badal ya. Ini mausul badal. Badal majrur karena ala kismain kan gitu. Oh ya, badal dari kismain jar majrur ya. Ya. Yuqaddaru ini fi'il mudhari majhul. Fa'il ini nabil fa'ilnya huwa mustatir bil lami jar majrur. Betul. Wa ma atau ma mubtada mausul sebagai mubtada yuqaddaru fi'il mudhari majhul. Bimin jar majrur. Betul. Nah, nabil fa'il mustatir. Falladhi fa'atof alladhi mubtada. Alladhi mausul sebagai mubtada yuqaddaru fi'il mudhari majhul. Naibul fa'il mustatir bilam jar majrur nahwu khobar. Mumtaz. Nahwu khobar dari siapa? Dari al-ladzi ya? Al-ladzi. Ya, al-ladzi qadar billahi nahwu. Ini nahwu khobar dari mubtada al-ladzi. Gulamu zaid mubtada dan khobar, dan dia sebagai badal dari nahwu. Betul. Walladzi mudhofun ilaiha. Ini bab kita. Walladzi yuqaddaru. Alladzi dan atof. Alladzi ini mausul sebagai mubtada. Yuqaddaru ini fi'il mudhari majhul. Ya. Bimin jar majrur. Nahwu khobar. Khobar dari sini alladzi ya. Benar. Alladzi. Sawabu khobar. Saubu ini mubtada khobar sebagai badal.
Thawbu ini badal. Khazin mudhafun. Khazin ini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dari thawbu. Ini babu ma'tuf. Babu ini badal dan mudhafun ilaih. Khazin mudhafun ilaih. Khatamu ma'tuf. Ma'tuf, hadidin ini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mumtaz. Alhamdulillah. Ya, ini akhir ya. Balas. Jazakallah khair, Pak. Kita simpulkan ya. Majrur yang kedua dan yang ketiga ya adalah majrur dengan idhofah sama tawabid. Majrur dengan idhofah yaitu majrur karena sebagai mudhof ilaih ya. Ini kita sudah sering lewat pembahasan mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih itu adalah dua isim atau idhofah itu adalah dua isim yang disandarkan ke isim yang sebelumnya. Ya, dan dia menyembunyikan huruf jar sebenarnya. Maka kalau diteliti lagi, kenapa mudhof ilaih itu majrur? Mungkin bisa dijawab karena sebenarnya ada huruf jar yang disembunyikan. Huruf jar apa? Dua. Ya, di jurumiyah bikin dua. Sebenarnya ada tiga ya. Satu lagi nggak disebutkan. Yang pertama li, dan ini yang paling umum. Yuqaddar bil lam, yaitu yang disembunyikan apa huruf jarnya lam, yaitu li, milik. Dan ini yang kebanyakan idhofah itu mengandung makna kepemilikan. Seperti masjidu qaryatin, masjid milik desa. Baitullahi, rumah milik Allah, ya kan? Abu Muhammadin, bapaknya Muhammad, berarti bapak milik Muhammad. Dan seterusnya. Intinya idhofah itu mengenai nih, Kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad, berarti buku milik Muhammad. Ya, maka Muhammadin majrur karena idhofah, karena mudhof ilaih. Apa huruf jarnya yang disembunyikan? Li. Yang kedua bisa min. Ini yang paling banyak juga, yang nomor dua min, yaitu menunjukkan dari, menunjukkan dia bahannya dari apa gitu ya. Nah, contohnya di sini kasih ya, thawbu khazin, baju sutra. Berarti kan baju dari sutra, bahannya sutra. Maka khazin ini mudhof ilaih majrur ya, karena ada mudhof sebelumnya thawbu ya, dan dia disembunyikan huruf jarnya min. Baik, babu sajin, pintu dari kayu ya. Khatamu hadidin ya, cincin dari besi. Khatamu zahabin, cincin dari emas ya. Ini yang kedua min ya. Ada yang ketiga huruf jar yang disembunyikan ya, fi ya, menunjukkan 4 fi ya. Zorof. Contohnya azabul qabri, azab kubur, berarti kan azab di kubur. Ya, ini contoh yang disembunyikan fi. Apalagi yang contoh fi? Contohnya ini kalau fi bisa tempat, bisa waktu ya. Bisa misalnya qiyamul laili. Al-laili mudhof ilaih. Apa hurufnya sembunyikan? Bisa fi. Qiyamul laili berarti berdirinya di malam hari. Qiyamu fil laili ya kan. Maka ini menunjukkan fi, menunjukkan waktu ya kan. Ya, amadul Al-Qur'an wa makrul laili ya. Tipu daya di malam hari. Right. Itu idhofah, gampang ya idhofah. Mungkin yang perlu kita jelaskan juga di sini yang nggak dituliskan oleh Ibnu Jurum itu syarat idhofah. Ya. Ini ringkas saja kita sebutkan. Syarat idhofah itu ada 3. Ya. Pertama syarat untuk mudhof, ya, dan kedua syarat untuk mudhof ilaih. Ya. Ada 2 sebenarnya. Ada 3 betul kalau kita pecah ya. Syarat untuk mudhof itu ada 2. Syarat untuk mudhof 2. Pertama dia nggak boleh pakai alif lam. Maka mudhof seperti taubu nggak boleh pakai at-taubu, nggak boleh. Babu nggak boleh pakai al. Syarat pertama untuk mudhof nggak boleh pakai al. Syarat kedua nggak boleh bertanwin. Ya, ini syarat untuk mudhof ya. Nggak boleh pakai al, nggak boleh bertanwin. Kalau isim mufrad berarti nggak boleh tanwin. Kalau musanna berarti dia nggak boleh pakai nun. Karena nun yang ada di musanna itu sama dengan tanwin di isim mufrad. Ya, jadi kalau mudhofnya dalam bentuk isim musanna, dalam bentuk jamak mudzakkar salim, maka nunnya dihilangkan. Ya, karena nun yang ada di musanna sama jamak itu sama dengan tanwin yang ada di isim mufrad. Contohnya buku Zaid, kitabu Zaidin. Nggak boleh untuk baca al-kitabu Zaidin karena mudhof nggak boleh al, nggak boleh pula kitabun Zaidin karena nggak boleh tanwin. Ya. Kalau 2 buku Zaid berarti kita baca kitaba Zaidin. Nggak boleh untuk baca kitabani Zaidin. Wajib hapus nun karena mudhof nggak boleh tanwin. Nun yang ada di musanna itu sama dengan tanwin. Ya, berarti kitabah Zaid, 2 buku milik si. Nah, 2 syarat ya untuk mudhof, nggak boleh tanwin, nggak boleh al. Nah, 1 syarat untuk mudhof ilaih yaitu dia harus majrur. Jadi mudhof ilaih harus majrur ya. Majrur itu apa? Kembali ke pembahasan kita sebelumnya, majrur itu 3. Kasrah,
dia sama fathah ya. Ingat, majrur itu bisa fathah kalau isim ghair munsharif seperti Fatimah misalnya. Buku Fatimah berarti kita baca kitabu Fatimata. Enggak boleh untuk baca kitabu Fatimati. Karena Fatimah ghair munsharif, maka majrur dengan fathah. Baik, ini untuk idhofah ya. Maka 3 syarat ya ini kita harus pahami. Dan idhofah itu menyembunyikan 3 huruf jar sebenarnya li, min, sama fi. Ya. Nah, kan untuk tawabi ini nggak diulang lagi karena sudah dibahas di bab marfu'at. Tawabi berarti kapan tawabi majrur? Kalau yang diikuti majrur. Seperti dia mensifati isim majrur, mensifati jar majrur ya kan? Atau mensifati mudhof ilaih ya, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Silakan yang mau bertanya bab kita atau yang berkaitan dengan bab kita hari ini atau yang sebelumnya nggak apa-apa karena kita sudah selesai dari mata al-jurumiyah ya, dan insya Allah nanti kita cari 1 hari untuk mengulang lagi dari awal sampai akhir tapi baca matan saja. Mudah-mudahan 1 sesi cukup nggak ya? Kayaknya enggak ya. Mungkin 2 sesi deh kita bikin. Jelas kita baca ulang lagi dari awal sampai akhir. Saya tanya Pak Guru. Halo Pak ya. Mudhof tidak boleh diawali dengan alif lam, tidak boleh bertanwin. Alasannya itu apa? Karena emang dari sononya gitu. Iya, pertama mungkin karena dia mudhof itu makrifahnya karena ada mudhof ilaih. Nah, maksudnya mudhof itu kapan dia makrifah? Karena ada mudhof ilaihnya. Nah, kalau antum kasih al berarti dia udah makrifah dari awalnya, bukan makrifah karena mudhof ilaihnya jadi. Ya. Sedangkan karena nggak boleh tanwin karena dia belum sempurna, maksudnya dia belum ujung kata ya kan. Sedangkan tanwin itu kapan dia diaktifasi kalau dia di ujung. Mungkin di sana ya alasannya Pak ya. Tapi kan idhofah yang tidak pakai alif lam itu kan berarti dia idhofahnya litakhsis bukan lita'rif. Bukan, yang kita bahas kita mudhof Pak, bukan mudhof ilaih ya. Yang kita bahas mudhofnya, mudhof nggak boleh pakai al selamanya itu. Yang kepahihasannya mungkin mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih boleh pakai al, boleh tidak. Yang taksis itu mudhof ilaihnya. Ya. Maksud saya idhofah yang mudhofnya tidak pakai alif lam itu atau tidak boleh alif lam kan berarti itu susunannya susunan idhofah litaksis bukan lita'rif. Bukan. Pak Yahya kebalik itu. Salah persepsi. Gimana? Mudhof selamanya nggak pakai al. Mudhof ilaih boleh pakai al, boleh tidak. Kalau mudhof ilaihnya pakai al, berarti ta'rif. Kalau mudhof ilaih nggak pakai al, berarti taksis. Jadi mudhof ilaihnya itu bukan mudhof. Mudhofnya tetap nggak boleh pakai al. Oh, mudhof ilaihnya pakai alif lam, berarti dia ta'rif. Ya, kalau mudhof ilaihnya nggak pakai alif lam, ditaksis. Ya. Itu mudhof. Berarti ke mudhof ilaih. Pembahasan kita bukan mudhof ilaih, mudhof. Oh gitu. Iya. Oke. Saya Ustaz, Ustaz. Silakan Pak Usman. Terkait ma'rifah nakirah Ustaz. Di surah Ustaz. Di surah Al-Mutaffifin Ustaz. Di ayat 14 itu sama-sama jahim Ustaz. Yang ayat 14 ma'rifah nakirah tidak pakai alif lam. Yang 16 itu pakai alif lam Ustaz, sama-sama jahim. Ayat lengkapnya itu berbunyi 14 wa innal fujjara lafi jahim. Sementara yang di 16 tsumma innahum lasalul jahim. Al jahim dengan jahim. Nah, kenapa yang satu ma'rifah atau konteks Ustaz ya? Ini ke tafsiran Pak, ke makna ya. Oh begitu. Ini masuk ke ranah tafsir. Jadi alif lam itu punya banyak fungsi. Jadi mungkin selama ini kita alif lam itu hanya untuk ta'rif, tidak. Alif lam itu fungsinya. Di antara fungsi alif lam itu dia menjadikan lafaz itu umum. Oh, alif lam lafaznya umum. Ya, maksudnya kalau ada alif lam bisa jadi umum dia. Maka fungsi lebih besar lagi kan. Seperti dalam ayat innal insana lafi khusrin. Insan itu kan mufrad kalau kita lihat di asalnya kan. Insan kan mufrad. Apakah artinya di situ satu manusia? Tidak. Semua manusia. Innal insana. Kalau ada orang bertanya, kok artinya semua manusia? Kan insannya ismu mufrad. Kita jawab karena ada al itu. Nah, al itu di umum. Yufidul umum. Nah, ini di antara fungsi al yang lainnya. Nah, ada al yang seperti Pak Usman sebutkan tuh al maknanya lil ahdi.
lil ahdi Ahdi. dzikri. Ya, ini makna al. Ini ranah tafsir sebenarnya. Tapi kita sebutkan aja lil ahdi dzikri. Lil ahdi dzikri itu menunjukkan apa? Menunjukkan dia kembali ke nakirah yang sama sebelumnya. Jadi dikasih al yang kedua menandakan sama dengan yang nakirah yang sebelumnya. Seperti tadi apa contohnya Pak Usman? Ya sebelumnya nakirah kan? Iya, betul. Itu disebutkan ma'rifah. Berarti ma'rifah yang kedua itu sama dengan Nakirah nakirah. tadi. Nah, berarti kalau jahim yang kedua itu adalah jahim yang sama di Yang pertama tadi. yang pertama. Nah, bisa lebih pas lagi atau lebih ini contohnya di surat Toha bisa kita buka itu. Toha, ya. Tentang kisah Musa mendatangi Fir'aun. Lalu Allah katakan di surat Toha apa? Fa'asa Fir'aunu ar-rasulah. Fa'asa Fir'aunu ar-rasulah. Fir'aun mengkhianati seorang rasul. Rasul siapa? Rasul yang sama yang datang sebelumnya itu Musa. Nah, ini namanya lil ahdi az-zikri. Yang sudah disebutkan ya. Di surat An-Nasr ada juga itu. Inna ma'al usri yusron. Nah, diulang lagi kan? Ya, inna ma'al usri yusra. Yusron. Nah, al-usri diulang dua kali pakai al. Ini lil ahdi dzikri, berarti usrinya sama. Maka kata ulama, satu kebaikan ada dua kemudahan. Satu kesusahan ada dua kemudahan. Kenapa? Karena al-usri diulang dua kali nggak pakai al. Berarti lil ahdi dzikri katanya. Berarti usrinya sama. Berarti satu kesulitannya ya dengan dua kali kemudahan. Oke. Jadi tidak selamanya al itu tertentu dan tidak pakai al itu nakirah, Ustaz ya. Ya, jadi al itu bisa maknya mana ya, bisa lil umum, bisa lil ahdi dzikri dan Saya satu lagi Pak Guru. Ya. Surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi. Subhana. Naknya itu apa itu? Asalnya sabaha, maha suci Allah. Itu haknya jadi subha panjang. Naknya apa? Haknya dua harokat. Kenapa tuh? Itu uslubnya masdar ya. Maka i'rab itu maf'ul mutlak. Masdar Pak ya? Naknya? Ya, masdar. Nun itu non asli, nggak boleh dihapus. Sabaha ya yusbihu. Ya, subhana. Oh, itu masdar. Ya. Oh, jadi haknya juga dua harokat, ada alifnya. Yang mana? Ya, betul. Masdar itu kan nggak boleh dihapus. Dia huruf asli semua. Sabaha yusbihu subhanan. Betul. Subhana. Sabaha yasbahu subhana. Maksudnya masdar itu huruf yang ada di masdar itu huruf asli semua, nggak boleh antum hapus. Maka subhana gitu. Non asli. Oh, non asli ini. Non asli. Jadi kok ada non Ustaz? Ya gitu masdarnya. Nggak boleh antum hapus. Sama dengan banyak masdar yang ketika dimasdarkan banyak ada huruf tambahan. Seperti apa contohnya? Qara'a yaqra'u qira'atan ya kan? Qira'atan ya udah ada tamar butoh. Boleh nggak dihapus? Nggak boleh. Kalau antum hapus beda lagi mana? Nggak ada qira'a gitu kan? Nah, jadi ketika dia masdarkan, maka semua yang huruf yang ada di masdar itu huruf asli. Terjemahannya kok menjadi maha suci ya? Ya, karena i'rabnya jadi maf'ul mutlak. Jadi subhana itu menunjukkan ketinggian, maka dikatakan maha karena subhana itu hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Jadi lafaz subhanallah yang kita baca selama ini itu sebenarnya ada yang disembunyikan dari situ yang nggak antum sebutkan fi'ilnya. Jadi usabbihullaha subhana gitu ya. Yusabbihullaha. Saya memuji Allah atau saya mensucikan Allah dengan benar-benar mensucikannya ya. Itu mutlak memang diulang dari mana? Diulang berapa? Nggak ada pengulangan subhana. Maf'ul mutlak dari fi'il yang dihapus, Pak. Bukan dari diulang. Maf'ul mutlak itu fi'il yang dihapus. Sama dengan syukron. Syukron kan kalau kita makasih apa? Syukron itu apa? Maf'ul mutlak dari fi'il yang dihapus. Ashkuruka syukron. Ashkuru, jadi saya bersyukur kepadamu, saya berterima kasih dengan benar-benar. Gitu. Berterima kasih.
Jadi maf'ul Jadi, mutlak dari fi'il yang dihapus. Jadi Ringkas. yusabihullaha subhana Bukan gitu. usabihu kan saya ya. Oh. Usabihullaha subhana. Subhana. Ya. Ya, makasih. Nah, Satu lagi boleh Ustaz ya. boleh Pak. Masih ada waktu. Penasaran banget. Ya. Ar-Rahman ayat 4 Ustaz. Itu allamahul bayan ya. Allamahul bayan. Allamahu itu kan dia mengajarkan. Al-bayan itu kan terang saja. Jelas ya. Tetapi Al-Qur'an itu menerjemahkannya dengan kalimat mengajarnya pandai bicara. Kenapa bukan yang mengajarkan dengan jelas gitu Ustaz? Oh, ini kayak ranah tafsir aja, Pak. Nah. Semua terjemahan begitu Ustaz, pandai bicara aja. Ya. Saya baca di beberapa tafsirnya versi. memang ditafsirkan di situ bayan itu kembali ke pandai bicara. Pandai bicara. Oh, gitu. Kalau tafsir itu kan udah banyak keterkaitan dengan asbabun nuzul ya kan. Iya. Keterkaitan dengan dengan konteks ketika itu ya kan. Iya. Maka itu kembali ke ranah tafsir. Maksudnya kalau kita lihat terjemahan, kenapa terjemahan seperti itu? Berarti dia mengambil rujukan ke tafsirnya seperti ini. Boleh jadi ada tafsir yang lain, tapi dia menguatkan pendapat ini. Maka kalau kita bertumpu hanya ke satu terjemahan, ini bisa salah. Itu dia. Itu dia Ustaz. Padahal ketika kita baca tafsirnya, maka kalau kita bahasa Arab itu, masya Allah, kita dalam satu ayat itu bisa menerjemahkan dengan beberapa versi, dengan versi tafsir yang masing-masing punya dalil sendiri. Ketika kita lihat terjemahan, oh berarti terjemah lebih menguatkan tafsiran yang ini. Ya. Jadi terjemahan itu tafsir sebenarnya Ustaz ya? Dari tafsir nggak boleh terjemahkan letternya, nggak boleh. Terjemah itu harus dengan modal tafsir. Oh gitu. Maka lihat ini penterjemah itu orang yang memang dokter Quran semua itu. Harus menguasai tafsir dulu. Ya. Jadi nggak boleh asal terjemah ya. Betul. Karena ada ayat itu yang artinya secara bahasa arti katanya gini, tapi maksudnya bukan itu. Karena berkaitan dengan tafsirnya. Ya. Berarti bisa nggak disebut begini Ustaz? Saya mengutip, ada ahli Quran bilang begini. Al-Quran itu sempurna, tetapi penafsiran Al-Quran tidak sempurna. Penafsiran Al-Quran tidak sempurna. Ya. Al-Qurannya sempurna. Boleh saja. Tapi penafsiran belum tentu sempurna atau tidak sempurna malah Ustaz ya. Karena pemikiran orang kan tidak sempurna. Iya, betul. Ya, bisa. Misalnya tafsir itu berkembang ya kan. Iya. Berkembang bisa dari sisi bahasanya, dari sisi maksudnya ilmu-ilmu yang berkaitan Al-Quran itu banyak yang masih tersirat, yang kita mungkin belum ketemu gitu kan, belum terkuat. Betul. Terkuat nanti kalau udah muncul, udah terjadi, ternyata ini maknanya gitu ya. Juga ada tafsir dari sisi bahasanya. Ini banyak yang mungkin jarang orang menafsirkan Al-Quran itu khusus ke bahasanya. Ini masya Allah. Kalau orang yang ahli bahasa, dia bisa mengeluarkan itu. Baru kan barangnya orang dulu belum terbuka baginya, dia ketemu gitu kan. Iya. Tapi tetap dengan ranah ya, maksudnya nggak keluar dari ilmunya Ustaz ya. Aslinya. Nah, ada juga kalau itu berarti boleh tafsir nyeleneh gitu ya. Keluar dari jalur ya tetap harus ikut jalur ya kan. Jalur itu berarti kita harus antum lihat asbabun nuzulnya gimana, tafsir ulama sahabatnya seperti apa ya kan. Karena ada tafsir Ibnu Abbas gitu kan, yang lainnya. Misalnya sahabat memahami seperti apa gitu ya. Tetap ada koridornya. Nggak bebas. Makanya penting mendalami asal usul kata berarti Ustaz ya. Ya betul. Asal usul konteks juga ya. Maka ahli tafsir yang mumpuni memang yang sampai derajat mujtahid yang akalnya itu kuat, itu dia bisa mengeluarkan hikmah-hikmah dari satu ayat itu yang banyak gitu kan. Yang ahli tafsir lain mungkin nggak jumpai. Ya di antara ulama yang seperti itu Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i itu ketika mengutip satu ayat, beliau bisa mengumpulkan hikmah atau makna yang tersirat yang orang nggak nangkap dari situ, tapi beliau nangkap gitu. Nggak kepikir Ustaz ya? Nggak kepikir. Seperti kemarin ada teman ya nulis di antara tafsir Imam Syafi'i itu, ketika menafsirkan ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang Rasul ajarkan maka ambillah. Ada orang menanya kepada Imam Syafi'i, boleh nggak saya membunuh tawon ketika ihram?
membunuh tawon ya, yang ingat Tawon. itu kan. Kan Ya. ihram kan nggak boleh bunuh hewan kan? Ya, haram. Haram kan? Kata Imam Syafi'i boleh. Dalilnya mana? Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh katanya. Apa yang diajarkan Rasul ambillah. Padahal Rasul nggak ngajarkan kan? Lalu beliau Iya. arah ayat ini dengan cara apa kata beliau? Dan Rasul mengatakan kalau aku sudah meninggal maka peganglah pendapat Abu Bakar dan Umar. Dan Umar memerintahkan membunuh tawon katanya. Sampai Ya, ke situ ya. bagaimana? Sampai ke situ, Betul. ya kan? Iya. Iya. Jadi apa yang Rasul perintahkan ambillah. Dan Rasul merintahkan Ah. ikuti Abu Bakar dan Umar. Umar. Nah, Umar membolehkan membunuh tawon katanya. Berarti boleh bunuh tawon. Berarti boleh. Dalilnya mana? Sampai ke Al-Qur'an juga. Gitu ya. Ya, jadi ya itu tadi. Jadi tafsir itu bisa Itu namanya two step flow, Ustaz. oh gitu Pak ya. Dua tahapan ya. Dua tahapan ya. Ya, perintah Rasul kepada Abu Bakar dianggap juga perintah Rasul. Itu perintah kan? Rasul. Ya. Ya. Saya- Menarik ya. Ah. Argumennya Imam Syafi'i. Iya. Jadi ya Imam Syafi'i termasuk Masya Allah beliau ahli bahasa, ya, termasuk mujaddid fil lughah ya. Iya. Masya Allah. Rahimallah Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Baik. Ustaz. Baik, jazakumullah khair barakallahu fikum ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Matan al-jurumiyah Amin. ya. Nah, kalau udah selesai tinggal murojaah. Hmm. Dan insya Allah nanti ada satu sesi kita sepakati ya. Mungkin hari ini nanti kita cari aja ya. Kita baca lagi dari awal sampai akhir ya. Dan di sesi yang terakhir ini mungkin syarat untuk hadir karena kita bilang kan ini bersanad ya. Nah, Iya, sanad itu syarat, mananya bersanad apa tuh, Ustaz? sanad itu Saya berarti belum paham. berarti nanti anak kasih antum seperti sertifikat. Jadi sanad itu begitu. kayak ijazah. Cuma Oh. ijazah ini lebih sifatnya khusus. Khususnya maksudnya apa? Oh. Kita ilmu yang kita dapat ini terangkai atau Oh. tersambung langsung ke penulis matan ini, Ibnu Matan al-Jurumiyah. Langsung ke Ibnu Subhanallah, al-Jurumiyah. ya. Itu namanya sanad. Oh. Jadi dianggap muridnya Al-Jurum. Dianggap muridnya al-Jurum. Nah, orang yang enggak punya juga ya? sanad dianggap muridnya Ibnu al-Jurum. Betul. Jadi misalnya Pak Usman dapat dari Ane kan. Ane dapat Nah. dari guru Ane. Guru Ane dapat Ya. dari gurunya sampai ke murid Ibnu al-Jurum. Itu namanya Sanad namanya ya. Itu namanya sanad. Baik, Ustaz. Nah, syarat sanad ini dia harus hadir lengkap, mendengar dari awal sampai akhir. Maka teman-teman yang mungkin yang ada yang luput, maka kita adakan sesi dengar dari awal sampai akhir. Oh, gitu. Nah, sanad ini boleh diberikan lagi ke yang lainnya nanti, tapi dengan syarat. Ya, kalau syarat ini yang memberikannya tergantung gurunya masing-masing. Nah, Ana mensyaratkan, kalau misalnya nanti dapat sanad nih, syarat dari Ana antum boleh mengasih sanad ke yang lain, antum sudah menguasai isinya. Jangan mendengar saja ya. Memahami semua isi dari matan al-Jurumiyah. Termasuk mengirab kitab misalnya gitu Ustaz ya. Ya enggak, kalau mungkin enggak terlalu sampai ke sana. Tapi minimal paham apa itu fa'il, apa itu Minimal paham. Maksudnya kalau ditanya paham gitu kan. Nggak harus hafal. Ya, Ustaz. Ya, enggak harus hafal betul. Enggak harus hafal. Enggak harus hafal. Tapi tentu dengan hafal lebih. Dan harus hafal. Ustaz, sekedar evaluasi nih Ustaz, karena mau berakhir ya. Ini kan peserta kita 19 orang Ustaz ya, daurah Nahu ya. Saya ini bertanya-tanya soal apa Ustaz ya, stamina Ustaz, endurance, belajar bahasa Arab itu Ustaz. Betul. Apakah Ustaz pernah merasakan di Kairo dulu, di Mesir dulu, Al-Azhar itu, ada memang mahasiswa-mahasiswa yang futur gitu Ustaz? Iya. Maksud saya berhenti di tengah jalan, kemudian dan bagaimana mengatasi solusi Ustaz? Kejenuhan misalnya Ustaz. Bahasa Arab ini kan kompleks Ustaz ya. Iya. Begitu ketemu yang susah, mundur nih Ustaz. Mundur ya. Ini kan kita 19 nih, saya nggak tahu Iya, alasannya, mungkin macam-macam ya. Iya, macam-macam. Bisa hari ini 5 orang ini Ustaz. Nah, betul. Bagaimana tanggapan Ustaz? Bagaimana menahan stamina supaya tetap strong gitu Ustaz? Kembalinya sih ke pertama tuh mungkin ke niat ya. Niat Ustaz ya. Niat masing-masing sama apa namanya juhdun. Juhdun tuh maksudnya apa? Motivasi. Motivasi. Orang yang motivasinya kuat untuk bisa sama yang motivasi lemah itu kan beda hasilnya kan. Beda dari sisi waktu menangkapnya juga sama. Jadi lebih ke sana sih. Maka pertama itu memang perbaiki niat. Untuk belajar apapun perbaiki niat. Niat antum ingin cepat apa gitu kan. Ingin cepat paham nggak gitu kan. Atau ingin benar-benar menguasai nggak ya. Kalau niatnya kuat, itu insya Allah bisa istiqomah ya.
dalam syariat istiqomah. Ini dalam bab apapun ya sama. Baik ibadah pun sekalipun kita futur juga kan. Iya. Iya, betul. Maka kembalikan ke niat lagi ya kan. Tapi ada clue, ada triknya kata. Nah, itu dia Ustaz. Triknya itu ya kalaupun antum nggak bisa maksimalkan yang wajib, maka maksimalkan yang sunnah, maka minimal yang wajib nggak ditinggalkan gitu. Misalnya antum futur dalam malas ya sholat sunnah rawatib ya wajib nggak tinggal. Maka fungsi sunnah itu kan menjaga yang wajib ya. Biar nggak ketinggalan. Iya, betul. Maka dalam belajar pun bisa. Misal antum nggak semangat nih untuk hadir, ya minimal antum dengar aja, gitu. Jadi jangan sampai luput gitu. Jadi saya nggak semangat buat, minimal dengar aja. Jadi ya datang aja gitu kan. Maka di kelas Anda bilang gitu, antum nggak ada semangat buat ini, ya udah minimal datang aja gitu. Jadi pendengar aja nggak apa-apa gitu. Minimal ada yang masuk gitu ya. Jadi up and down itu naluriah saja. Naluriah aja Pak itu. Oh ya. Kirain belajar bahasa Arab harus strong terus itu, Ustaz. Oh, enggak. Iya. Dan memang ada masa-masa yang kita memang down ini sebenarnya ya. Iya. Itu kembali ke masing-masing aja karena kita bisa bangkit lagi. Guru. Ya, Pak. Nanti ada program untuk balagoh nggak? Mazaz, ya itu nanti ya. Kalau balagoh itu syarat pertama itu antum harus benar-benar bisa baca kitab dulu. Harus orang bisa mahir baca kitab. Balaghah itu kalau di kuliah itu ditaruh di tingkat akhir. Iya. Karena memang harus benar-benar menguasai baca kitab ini udah mahir sekali. Qatrun nada aja Ustaz, qatrun nada. Ya kayak qatrun nada dah. Ustaz, kapan saya belajar qatrun nada? Qatrun nada itu antum nggak akan kuat kecuali antum benar-benar udah menguasai semua isi nahwu. Kenapa? Ya itu tadi, kalau antum ajakan nahwu antum pasti futur itu. Berat nih udah, saya nggak mau lagi lanjut. Jangan ke nada, kita pernah sempat bahas ini ya, Muyasar ya, Muyasar jilid 3 kan? Masih ingat Pak Asep ya, Sajen Zakaria. Udah kita ganti buku langsung kan? Padahal baru baca berapa halaman. Berat memang. Siapa tuh yang komplain tuh? Karena belum makanan kita, belum makanan kita. Sesuatu yang dikasih tapi belum makanan kita jadi berat dan futur di situ jadinya. Coba lagi Ustaz, nanti Ustaz. Balaghah itu sastra, Ustaz ya? Ya, sastra Pak. Wah, ya. Nah, apalagi balaghah itu banyak istilah-istilah yang berkaitan dengan majas, dengan ini kan. Jadi belum ada program itu dalam waktu dekat, belum ada ya? Ya, mungkin nanti insya Allah kita bisa bikin, tapi kita Maksud maksimalkan saya, dulu ya. Maksimalkan balaghahnya dulu, itu bukan balaghah tingkat tinggi, balaghah minimal kita mengenal apa itu majaz mursal, apa itu isti'aroh gitu loh maksud saya. Introduction maksudnya. Ya, introduction lah, supaya jangan karena kan seperti kata-kata yang kinayah diterjemahkan kalau dengan secara letterlek kan istrimu adalah pakaian untuk kamu. Nah, kan kalau diterjemahkan secara letterlek biologis melulu yang ditujukan, padahal secara tafsiri kan bukan cuma biologis yang dituju gitu loh maksud saya. Seperti ya salah sampai di sana. Anak kenapa belum buka? Pertama karena waktu kita terbatas. Kita cuma 2 kali seminggu ya kan. Sedangkan yang dipelajari banyak mau dipelajari. Beda kalau di kelas, beda kalau di pondok ya. Kuliah ya. Kuliah, antum tiap hari. Ya, itu bisa kita bikin hari ini bahas ini, hari ini bahas ini, bahas ini. Maka kita prioritaskan dulu mana yang ini ya, mana yang dasar ya. Dasar dulu ya. Iya. Karena kalau masih istiqomah mungkin bahas semua kita bahas, mau balaghah, mau usul fikih, mau ilmu hadis, ilmu tafsir kita bahas nanti insyaallah. Jadi tafsir itu ada ilmunya, ilmu tafsir namanya kan. Jadi ada awal tafsir ya. Seperti surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 40. Di situ disebutkan ada washolawatun. Terjemahannya itu adalah rumah-rumah ibadah orang Yahudi, sinagog, padahal tulisannya sholawatun. Diterjemahkannya menjadi sinagog, itu gimana itu? Tafsir tadi kan? Tafsir kali. Bukan tafsir Pak. Bukan. Terjemahan maksudnya kan? Iya,
sholawatun itu kan jamak dari sholat. Tapi Enggak, dia ada lanjutannya, Pak. Sholawat ahli kitab, tempat sholatnya ahli kitab. Maka diartikan sinagog. Bukan sholawat rumah, umum. iya makanya rumah-rumah, ya kalau setahu kita kan sholat sinagog ya kata yang lain. Kalau sholawat kan jamak dari sholat, makanya buat orang muslim gitu kok. Sepanjang Iya. sekarang kok malah sholawat jadi tempat ibadahnya orang Yahudi. Ya itu ilmunya Kayak ketika gitu lanjut. tuh. Maka Gimana itu ranah tafsir. Ya, nggak ada di balaghah, itu nggak Ya. juga di balaghah. Itu tafsir aja sih sebenarnya. Nah, tafsir itu kembali ke bahasa malahan, ke ilmu bahasa, asal kata kan, ilmu asal kata gitu kan. Saya nggak diartikan seperti ini. Ini kembali ke bahasa. Ya. Tapi bisa antum baca-baca. Misalnya kalau untuk membaca itu kan kita bebas membaca apapun terserah ya kan. Tapi kalau untuk dijadikan di materi ajar itu kita utamakan dulu ya. Baik, barakallahu fiik. Ustaz segini udah. Nah, Ya, kita sepakati nanti harinya ntar lewat grup aja. Kita sepakati hari mau baca mau hari apa gitu ya. Atau mungkin Sabtu depan mungkin bisa juga ya. Baik, ala kulli hal, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita selesai matan al-Jurmiyah. Ya, mudah-mudahan kita diberikan lagi semangat untuk lanjut ya. Ya, mungkin yang mau lanjut tetap Ustaz, habis ini ada lanjutan ya. Kemarin kita udah adakan info menyebarkan info. Kalau mau lanjut bisa gabung kelas BLC ya. Kelas BLC kita ada kelas berkitab juga. Itu setiap Senin, Sabtu, Jumat Sabtu malam ya. Kita baca tafsir sama Bung Sundogo ya. Kalau mau lanjut bisa gabung sama kita ya. Tersisa tinggal orang lama semua, Ustaz. Oh iya. Jam 8 malam Pak Guru. Iya, jadwal biasa, Pak. Oh. Jam-jam kita itu, Ustaz. Iya. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fiik, subhanakallahumma wa bihamdika. Anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.